Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah semata pada kita sehingga kita bisa melaksanakan upacara pada pagi hari yang berbahagia ini. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati kepala sekolah Madrasah Hidayah Terpadu Menara Baru, yang saya hormati para dewan guru beserta staf Madrasah Hidayah Terpadu, yang saya cintai dan saya sayangi adik-adik semua, siswa-siswi Madrasah Hidayah Terpadu. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku Bapak Kapolsek di Krung Barunajaya mengambil apel ataupun menjadi pembina upacara bendera hari ini di sekolah adik-adik semua, karena ada beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua. Yang pertama yaitu terkait masalah akhlak, budi pekerti yang baik. Nanti juga ada tentang kedisiplinan adik-adik. Kita mulai dari usia dini. Kemudian juga nanti tentang kebersihan maupun kerapian adik-adik dalam mengikuti belajar mengajar di sekolah ini. Jadi baik, tadi seperti saya sampaikan pada adik-adik bahwa adik-adik semua ataupun ini anak-anak saya itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 kita harus mempunyai akhlak yang baik, harus mempunyai budi pekerti yang baik. Kita harus patuh dengan segala apa yang diarahkan atau diajarkan terutama sekali oleh orang tua di rumah. Dan kita harus patuh dan taat kepada ibu guru maupun bapak guru di sekolah saat mengajarkan adik-adik. Kita harus patuh. Kita harus taat dengan peraturan di sekolah. Jadi apa yang diarahkan nanti oleh ibu guru selama belajar mengajar, adik-adik harus taati. Karena itu penting untuk adik-adik sendiri untuk menggapai cita-cita. Jadi kita harus patuh, harus rajin belajar apa yang diarahkan oleh ibu guru, apa yang diarahkan oleh orang tua di rumah. Itu adalah semata-mata untuk kebaikan adik-adik semua, untuk kebaikan anak-anak kami semua, supaya cita-citanya, harapannya tercapai. Maka dari itu diarahkanlah untuk belajar maupun diarahkan kepada hal-hal perilaku yang baik kepada adik-adik sekalian. Jadi kalau kita sudah taat, kita sudah patuh di rumah maupun di sekolah, tentunya dibarengi dengan belajar yang gigih, belajar yang tekun, supaya nanti cita-citanya bisa tercapai. Seperti om-om yang berdiri di depan adik-adik sekalian, ingin jadi ibu guru, ingin jadi dokter, dan ada mungkin yang ingin jadi presiden. Itu patuh dengan orang tua, patuh dengan guru-guru di sekolah. Ini saya ingin tanya mungkin satu orang kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara nanti kalau sudah besar ingin jadi apa? Jadi polisi. Tenang ya. Lihat berdiri di depan. Suka.
Itu semua bisa adik-adik dapatkan. Semua adik-adik bisa mendapatkan, bisa menggapai cita-citanya dengan rajin belajar, taat dan patuh kepada orang tua maupun guru-gurunya. Jadi mari sama-sama mulai sekarang. Mungkin ada kemarin ada 1-2 yang agak malas-malas sedikit, mudah-mudahan tidak ada di sini. Untuk sama-sama kita rubah kepribadiannya, kita rubah tingkah lakunya supaya nanti ke depan adik-adik terarah, adik-adik bisa mengingat masa depannya masih panjang dan mudah-mudahan cita-citanya bisa tercapai. Kemudian tadi yang kedua terkait masalah disiplin, itu juga ada kaitannya dengan akhlak maupun budi pekerti yang baik. Disiplin itu perlu diterapkan kepada diri masing-masing. Perlu adik-adik ketahui, kita itu harus disiplin waktu, terutama mulai dari bangun tidur pagi, yaitu sholat subuh, mandi-mandi, membersihkan tempat tidur, persiapan untuk datang ke sekolah, dan upayakan untuk sekolah tidak meleset waktunya, tepat waktu. Maka dari itu perlu adik-adik untuk disiplin. Salah satunya juga itu untuk mendukung cita-cita adik-adik untuk masa depan, mau jadi presiden, mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi polisi, mau jadi bapak tentara. Itu kita membutuhkan yang namanya disiplin tadi. Jadi kalau sudah pagi itu sudah saatnya bangun jam 5 atau setengah 6 sebelum azan subuh, adik-adik sudah bangun. Jadi mungkin ada 1-2 yang udah azan subuh, udah setengah 7 masih dibangunin oleh mamanya, masih dibangunin oleh ibunya maupun bapaknya di rumah. Jadi untuk ke depan jangan sampai mamanya membangunkan adik-adik sekalian sampai berulang kali. Bisa ya? Bisa? Janji? Yang keras dong suaranya. Bisa? Bisa. Janji? Janji. Ya, jadi mulai besok pagi, kalau yang sudah bangunnya setengah 6 itu ya artinya sudah disiplin, sudah taat dengan orang tuanya dan sudah patuh. Tapi kalau belum, bangunnya setengah 6, masih bangunnya setengah 7, itu dibangunin oleh orang tuanya sampai 3-4 kali, berarti dia belum disiplin. Maka dari itu harus merubahnya untuk adik-adik bisa disiplin untuk menggapai cita-citanya. Kenapa harus bangun cepat? Supaya adik-adik ada persiapan, tidak terburu-buru. Tahapan itu semua ada, adik-adik bangun cepat, bisa sholat subuh, kemudian beres-beres, bersih-bersih di tempat tidur. Sebenarnya itu di lagu waktu TK sudah ada. Bersihkan tempat tidur, mandi, persiapan untuk sekolah, sarapan, sehingga jam 7, jam 7.15 ataupun setengah 8 adik-adik sudah ke sekolah dan tidak terlambat. Kalau itu sudah adik-adik terapkan perlahan-lahan, seolah kedisiplinan dalam diri adik-adik itu sudah tertanam. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kebersihan dan kerapian. Perlunya kebersihan adik-adik kita, terutama kebersihan terhadap diri sendiri. Apa itu kebersihan terhadap diri sendiri? Adik-adik jangan lupa mandi. Namun di sini saya yakin semua sudah mandi pagi. Sudah mandi pagi belum? Sudah. Alhamdulillah, saya yakin karena baunya juga sampai ke saya wangi-wangi semua. Jadi sudah mandi pagi. Jadi kebersihan itu perlu dan juga diajarkan dalam agama kita. Kebersihan adalah sebagian
dari iman. Jadi adik-adik perlu untuk melakukan mandi pagi dan mandi siang bila nanti ada pergi mengaji. Setelah pulang sekolah badannya sudah berkeringat, siap main-main di sekolah, pulang mengaji. Juga kalau memang nanti keadaannya sudah lengket, itu mandi sore. Jadi perlu adik-adik untuk kebersihan diri. Pakaian juga diperhatikan. Jangan pakaian yang sudah adik-adik main-main, tadi ada main bola, main kejar-kejaran sesama teman, masih dipakai terus sampai malam. Jadi tolong diperhatikan, karena itu adalah kebersihan menjauhkan kita dari segala penyakit. Itu kebersihan dimulai dari diri sendiri, kemudian di tempat kamar tidur. Seperti saya sampaikan tadi, perlu dirapikan tempat tidurnya, dibersihkan tempat tidurnya. Pulang sekolah, pakaian sekolah digantung pada tempat yang sudah disediakan. Jangan pulang sekolah karena panas, capek, bajunya main lempar di sini, celana di sana, sepatu entah di mana, kaos kaki entah di mana. Jadi besok pagi waktu mau sekolah sibuk cari pakaian sekolah, cari seragam, tanya sama mama, padahal mama sedang sibuk menyiapkan sarapan untuk adik-adik sekalian. Maka dari itu perlu kebersihan diri dan kerapian. Itu semua juga berkaitan dengan disiplin maupun membentuk akhlak budi pekerti yang baik. Jadi mulai sekarang kalau ada yang pulang sekolah nanti bajunya ditaruh di depan, celananya di kamar maupun hal-hal yang lain, tolong diperbaiki. Ingat tadi Bapak Polisi tadi menyampaikan bahwa untuk rapi, untuk bersih. Jadi pakaiannya kita gantung di tempat yang sudah diarahkan oleh ibu dan ayah di rumah, supaya besok pagi, bangun pagi, persiapan ke sekolah, tidak lagi cari-cari pakaian, di mana pakaian seragam sekolahnya. Bisa ya? Bisa adik-adik? Bisa. Kok udah lemas? Belum 15 menit. Bisa ya? Bisa. Untuk menjaga kerapian. Bisa. Begitu juga dengan kebersihan. Selain kita bersih di rumah, juga bersih di sekolah maupun lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas. Dilarang membuang sampah bila ada jajan maupun saat bawa bekal. Jadi tidak boleh sampahnya dibuang di dalam kelas. Buanglah pada tempatnya, pada tong sampah yang sudah disediakan. Begitu juga di halaman, bila melihat ada plastik maupun bungkusan jajan yang lain, sama-sama kita untuk memperhatikan. Bila ada, langsung ambil, buang ke tong sampah sama-sama. Itu adalah untuk membentuk kepribadian adik-adik. Salah satunya juga untuk menanamkan bahwa kita ini disiplin, kita ini bersih, kita ini juga siswa-siswa yang rapi, yang patut diteladani, yang patut dicontoh oleh teman-teman yang lain. Jadi di sini saya harapkan dan saya minta kepada adik-adik untuk memberikan contoh yang baik. Itu akan tertular. Mungkin dimulai dari pemimpin upacara, pengerek bendera, pembaca doa, pengucapan, pembawa acara. Dimulai dari perangkat upacara dulu untuk memberikan contoh-contoh yang baik supaya adik-adik kelasnya ataupun kakak kelasnya bisa mencontoh. Tanamkan dalam diri masing-masing mempunyai akhlak budi pekerti yang baik, disiplin, dan juga mempunyai kebersihan dan kerapian yang baik. Satu lagi, yang terakhir, saya ada mendengar informasi dan semoga tidak ada di sini, tidak terjadi lagi. Ada 1-2 orang adik-adik yang pergi ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor roda 2.
Ada nggak di sini? Nggak apa-apa jawabannya. Ada nggak? Nggak ada ya? Ya, mudah-mudahan tidak ada. Namun dalam hal ini saya mengingatkan kembali, dilarang adik-adik pergi ke sekolah menggunakan roda 2, menggunakan sepeda motor. Kenapa? Karena usia adik-adik itu belum saatnya menggunakan roda 2. Yang sudah boleh menggunakan roda 2 adalah umur 17 tahun ke atas, dan itu sudah dibekali dengan surat-surat kendaraan, salah satunya SIM, surat izin mengemudi. Jadi adik-adik dilarang menggunakan sepeda motor untuk ke sekolah, kecuali adik-adik menggunakan sepeda, silakan. Motornya jangan. Ya, bisa ya? Bisa ya? Nah, menggunakan sepeda boleh. Kalau menggunakan sepeda motor jangan, karena itu belum saatnya adik-adik menggunakan sepeda motor. Nanti kalau ada sampai laporan dari ibu guru ke bapak polisi, ada adik-adik yang menggunakan sepeda motor, nah itu nanti polisi akan kemari melihat adik-adik, kenapa belum dilaksanakan anjuran itu, kenapa masih ke sekolah menggunakan sepeda motor. Karena itu akan membahayakan diri sendiri, mencelakakan diri sendiri dan orang lain, karena kita masih kecil, belum paham benar untuk menggunakan sepeda motor. Jadi akan gara-gara kita tidak paham berlalu lintas, akan mencederai diri sendiri maupun orang lain. Jadi saya minta tidak ada lagi adik-adik yang menggunakan kendaraan roda 2, sepeda motor. Tidak ada lagi yang naik Honda, kecuali diantar oleh orang tuanya. Tapi kalau membawa sendiri itu tidak boleh. Nanti kalau ada laporan dari ibu guru kepada bapak polisi, nanti om polisinya akan ke sekolah, Hondanya nanti diambil, diamankan sementara ke kantor polisi, dan nanti akan dipanggil orang tuanya ke kantor polisi untuk diberikan nasihat-nasihat. Maka dari itu saya minta kepada adik-adik, jangan sampai om polisi turun kemari, lihat kendaraannya, lihat motornya, tapi om polisi turun kemari untuk hal-hal menjadi pembina upacara, mengarahkan adik-adik nanti hal-hal baris berbaris maupun tentang kedisiplinan. Bisa ya, semua ya, bisa dilaksanakan ya? Bisa. Kok udah lemas? Bisa nggak? Bisa. Ya, semangat. Baik, mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kepadamulah kami mengabdi dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami dari segala dosa. Hindarkanlah kami dari mara bahaya dan bencana. Berilah kami keselamatan, kesehatan, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada guru-guru kami yang senantiasa membimbing dan memberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah tambahan ilmu yang berguna bagi kami untuk membangun negara kami, Republik Indonesia, serta agama kami. Kukuhkanlah persatuan kami,
Selamatkanlah negara kami yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan tunjukilah kami selalu kepada jalan yang Kau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.